Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessi Isnani Agassi, NIM saya 22821 33112. Saya dari kelas 3E jurusan Akuntansi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi perbaikan nilai mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa dinasti Umayyah. Langsung saja pada pembahasan materinya. Sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah perjalanan intelektual yang panjang yang melibatkan pemikir-pemikir Islam dari berbagai periode sejarah. Pemikiran ekonomi Islam memiliki akar yang dalam dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dinasti Bani Umayyah. Dinasti ini berlangsung dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah terbagi atas dua periode utama, yaitu tahun 660 sampai 750 Masehi berpusat di Damaskus. Kemudian periode 756 sampai 1030 Masehi di Cordoba. Seiring dengan kuatnya kekuatan Muslim di Spanyol dan Andalusia, dinasti Bani Umayyah berhasil didirikan bukan hanya kemenangan diplomasi Muawiyah bin Abu Sufyan atas peristiwa Perang Siffin. Berikut akan dijelaskan mengenai perkembangan ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Ekspansi kekhalifahan. Dinasti Bani Umayyah yang berkuasa antara tahun 661 hingga 750 Masehi mengalami ekspansi wilayah yang besar. Kekhalifahan ini mencakup wilayah yang luas, mulai dari Spanyol hingga Asia Tengah, sehingga memungkinkan perdagangan dan pertukaran budaya yang luas. Ini menciptakan basis ekonomi yang kuat. Pertanian tetap menjadi sektor ekonomi utama. Sistem irigasi ditingkatkan dan teknik pertanian berkembang. Lalu perdagangan. Bani Umayyah memfasilitasi perdagangan internasional yang luas. Mereka membangun jaringan jalan-jalan perdagangan yang menghubungkan berbagai bagian dunia Islam. Ini termasuk jalur-jalur seperti jalur sutra yang menghubungkan Timur Tengah dengan Asia Tengah dan Asia Selatan. Kekhalifahan Umayyah menjadi pusat perdagangan antara Timur dan Barat. Mata uang. Bani Umayyah memperkenalkan mata uang yang stabil, yaitu dinar dan dirham. Mata uang ini digunakan secara luas dalam perdagangan dan menjadi standar di seluruh kekhalifahan. Industri, produksi barang-barang seperti kain, keramik, logam, dan barang-barang kertas berkembang pesat. Misalnya produksi kertas dari bahan kayu yang ditemukan di Spanyol diperkenalkan pada masa ini. Pajak dan pendapatan. Pemerintah Umayyah mengenakan pajak pada produksi dan perdagangan untuk membiayai infrastruktur, tentara, dan administrasi negara. Pendapatan pajak membantu memelihara kestabilan ekonomi. Lalu keuangan, bank-bank dan sistem perbankan awal berkembang pada masa ini. Sistem perbankan Islam awal yang dikenalkan sebagai sukuk atau surat berharga Islam digunakan untuk mendukung investasi dan proyek-proyek infrastruktur. Dan yang terakhir adalah pertukaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad didirikan pada masa Bani Umayyah yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan karya-karya intelektual. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penting pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, berkuasa pada tahun 661 hingga 680 Masehi. Sebagai pendiri dan pemimpin pertama dinasti Bani Umayyah, Muawiyah I memiliki peran sentral dalam mengkonsolidasikan kekuasaan dan ekonomi kekhalifahan. Ia memperluas wilayah kekhalifahan secara signifikan dan membangun struktur administratif yang kuat. Yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan, berkuasa pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Merupakan salah satu khalifah yang paling berpengaruh dari dinasti Bani Umayyah. Abdul al-Malik adalah arsitek reformasi ekonomi yang signifikan.
Ia memperkenalkan mata uang dinar dan dirham yang stabil yang menjadi standar dalam perdagangan internasional. Lalu ada Al-Hajjaj Ibnu Yusuf, berkuasa sejak tahun 661 hingga 714 Masehi. Al-Hajjaj adalah gubernur Irak selama pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Ia memainkan peran penting dalam administrasi dan pengumpulan pajak yang mendukung pendapatan negara dan kemakmuran ekonomi. Al-Hajjaj Ibnu Yusuf dikenal sebagai seorang yang cerdas dan juga tegas. Lalu ada Ibnu Khaldun, berkuasa sejak 1332 hingga 1406 Masehi. Meskipun hidup pada periode yang lebih lanjut daripada dinasti Bani Umayyah, Ibnu Khaldun merupakan sejarawan Islam terkenal yang menciptakan karya monumental Muqaddimah. Dalam karyanya, ia menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam awal, termasuk konsep pajak dan pengaruh politik terhadap ekonomi. Lalu ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sejak 1292 hingga 1350 Masehi. Seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Qayyim adalah seorang cendekiawan Islam yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam. Karyanya Zad al-Ma'ad berbicara tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam termasuk etika bisnis dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Lalu ada Al-Razi sejak 865 hingga 925 Masehi. Ilmuwan Persia ini yang hidup setelah dinasti Bani Umayyah melakukan penelitian dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Karyanya mengenai ekonomi menyumbangkan gagasan tentang perdagangan dan kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dilakukan Bani Umayyah dalam bidang perekonomian. Bani Umayyah pembuka jalur perdagangan bebas. Bani Umayyah terkenal dengan jaringan perdagangannya yang luas, termasuk jalur sutra dan laut Mediterania. Khalifah mengeluarkan kebijakan pembukaan jalur perdagangan bebas, baik melalui darat maupun laut. Pemerintah menghapuskan bea masuk dan menyediakan berbagai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Lalu yang kedua ada sumber pendapatan negara. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sumber pendapatan negara adalah zakat, rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, dan kesempatan kerja produktif bagi masyarakat luas. Yang ketiga yaitu reformasi bidang pertanian dan pembukaan pasar khusus. Bani Umayyah mengembangkan sektor pertanian yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian mereka. Pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, terjadi reformasi bidang pertanian dan pembukaan pasar khusus. Lalu selanjutnya, institusi pemerintahan independen. Dinasti Umayyah mendirikan institusi pemerintahan independen yang memfasilitasi hubungan di antara mereka tanpa intervensi dari kekuasaan lain. Lalu hubungan harmonis antar penguasa, pengusaha, dan ulama. Dinasti Umayyah menjalin hubungan harmonis antara ketiga pihak tadi. Dan yang terakhir yaitu pembangunan industri dan komersial. Dinasti Umayyah juga fokus pada pengembangan industri maupun perdagangan. Dari penjelasan yang telah saya paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya dinasti Umayyah merupakan periode penting dalam perkembangan perekonomian yang mencakup sebagian besar pada abad ke-7 hingga awal abad ke-8 Masehi. Secara keseluruhan, dinasti Umayyah sangat berpengaruh pada sejarah ekonomi dan peradaban Islam. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan, perdagangan internasional yang luas, urbanisasi, dan perkembangan sektor ekonomi yang beragam merupakan ciri-ciri yang terjadi pada saat dinasti Umayyah. Baik, mungkin sekian pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.